Jagat maya tanah air dihebohkan oleh kicauan Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26. Selain mengklaim diri sebagai nabi, Paul rupanya juga bersuara miring yang menyinggung tokoh maupun umat. Lama tinggal di Jawa Tengah, Paul kini mengaku berdomisili di tanah Eropa. Jejak Paul memang samar, tapi kini ia rajin mengumbar kata-kata di kanal digital miliknya. Saya Ken Anda menyaksikan Cover Story One. Joseph Paul Zhang mendadak tenar. Di ranah maya, namanya ramai diberguncingkan. Kicauannya yang kerap mengumbar konten-konten sensitif soal keyakinan membuat umat gerah. Joseph seakan leluasa bersatir tentang agama. Bicaranya disebut-sebut menyulut emosi. Tapi hukum belum mampu menyentuh. Konten-konten yang menyudutkan agama, tokoh masyarakat, bahkan aparat mengalir dari channel YouTube-nya. Kalau saya pilih kata yang baik-baik, sudah banyak pendeta yang pilih kata baik-baik. Didengar nggak sama pemerintah? Nggak nyampe lah. Begitu saya ganti kosakatanya, langsung viral. Saya langsung jadi artis, 190 negara nyari saya. Apakah saya hate speech? Kapan saya mengajak orang-orang untuk membenci orang Islam? Tidak pernah. Yang bisa laporin gua ke polisi penistaan agama, ini gua nih nabi ke-26. Di balik semua itu, apa sebenarnya yang diinginkan Paul? Ingin mendongkrak subscriber atau pelanggan digital sebanyak mungkin di kanal mayanya? Atau ada maksud lain? Kalau saya di Indonesia, mana bisa saya teriak-teriak begini? Mana ada kebebasan bicara di Indonesia? Mana bisa kita teriak orang minoritas? Weh, kita lagi dianiaya. Mana didengar? Baru saya ngomong live di depan sudah ada intel. Kalau sekarang saya bisa tiap hari sampai tahun depan juga, kalau yang kita teriakan belum didengar, saya akan masih live juga. Tetapi sampai hari ini saya sudah produksi 500 YouTube saya dan sudah saya backup semua. Kalau di take down akan saya upload lagi di tempat lain. Di take down lagi, saya upload lagi di tempat lain, dan teman-teman saya semua sudah siap untuk viralkan dan sudah bikin YouTube baru untuk dinaik-naikkan semuanya. Artinya saya kan strategi saya bagus dong. Saya kalau mendengarkan videonya Yosef ini, saya sih melihat orang ini memang, saya tidak bilang dirinya tidak waras ya, memang mungkin punya sifat yang sedikit kekanak-kanakan atau juga memiliki karakter yang tidak matang lah ya. Kalau dia matang tentunya dia tidak akan melakukan hal itu. Ya gimana lah, nasib lah jadi selebritis kan memang repot memang. Lantas, siapa sebenarnya sosok Joseph Paul Zhang itu? Pria 46 tahun yang kini masuk daftar pencarian orang Bareskrim Polri, Direktorat Tindak Pidana Cyber atas dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian itu, di masa lalunya pernah tinggal di Tegal, Jawa Tengah. Di kota Bahari itu, Paul menempuh pendidikan sekolah dasar hingga menengah atas. Semasa sekolah, Paul tercatat sebagai alumni SMA Negeri 1 Tegal lulusan tahun 1993 dengan nama ijazah Cindy Paul Suryo Mulyono. Kalau dilihat dari ijazahnya ya relatif biasa-biasa saja, artinya tidak begitu menonjol, nilainya tidak begitu menonjol. Selepas SMA, Paul melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Kristen Satya Wacana UKSW, Salatiga, Jawa Tengah. Paul merupakan lulusan Fakultas Pertanian tahun 1996. Selesai sarjana, Paul sempat meneruskan pendidikan S2 Magister Manajemen, namun tidak sampai lulus. Di masa kuliah inilah, Paul ditengarai mulai banyak berdiskusi terkait isu-isu agama. Atas apa yang berkembang, yaitu masalah yang muncul dari pernyataan saudara Cindy Paul yang memuat di dalamnya pernyataan yang mengandung sikap intoleran
fundamentalisme dalam pandangan beragamanya. Sebagai Universitas Kristen Satya Wacana, kami menyampaikan penyesalan dan menyayangkan Cindy Paul sebagai alumni UKSW menyampaikan pikiran atau pandangan yang seperti itu. Paul yang mengaku tinggal di kolong langit Eropa enggan menunjukkan domisili detailnya. Interaksi yang dilakukan Paul pun lebih banyak melalui media sosial. Jauh terbentang dari Indonesia, Joseph Paul Zhang seakan merasa bebas bersuara nyaring menyindir sana-sini. Paul pun seperti tak acuh akan status tersangka yang disematkan padanya. Benarkah Paul tak lagi tersentuh hukum Republik ini? Joseph Paul Chang belum berhenti berkicau. Mengklaim diri tinggal di sebuah tempat di bawah langit Eropa, Paul seperti menikmati hari-harinya, membenamkan diri dalam memproduksi konten-konten yang kerap menebarkan aroma kontroversi. Paul pun mengklaim telah melepaskan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Benarkah? Bahwa yang bersangkutan itu masuk ke Jerman tahun 2017 atau 2018. Nah, sulit ya bagi yang bersangkutan sudah merubah kewarganegaraannya menjadi warga negara Jerman dalam waktu yang sangat singkat. Kalau proses naturalisasi, jadi dari kewarganegaraan tertentu menjadi warga negara Jerman, itu membutuhkan waktu yang lama. Kecuali dia punya prestasi tertentu yang sangat dihargai oleh negara tersebut, maka dia bisa cepat. Tapi ini kan enggak. Jadi prosesnya lama. Yang kedua, kalau dia mengatakan bahwa oh ya saya akan dapat suaka politik, ya, proses suaka politik juga tidak mudah karena perlu di-assess oleh negara yang akan menerima. Data kita tidak menunjukkan bahwa pemerintah Jerman pernah memberitahu pada kita bahwa seseorang yang bernama JPZ tersebut itu pernah atau nama aslinya begitu ya, itu kan nama YouTube-nya, itu pernah jadi warga negara Jerman. Jadi sampai sekarang datanya tidak ada. Nah, saya nggak tahu apakah kemudian jadi warga negara lain di Uni Eropa, saya nggak tahu. Ya pokoknya saat ini saya sudah melepaskan kewarganegaraan saya Indonesia. Saya tidak bisa ngomong karena ada banyak sekali cara untuk bisa legal di sini, dan saya legal loh ya di sini ya. Dan saya nggak bisa cerita masalah status saya, nggak boleh. Pokoknya masalah status kependudukan negara apa saya nggak boleh. Saya sudah dikasih tahu, dilarang. Sadar menjadi incaran pihak berwenang, Paul yang mengaku telah melepaskan status WNI-nya itu terkesan begitu percaya diri bila ulahnya seakan tak tersentuh hukum. Jikapun kini dirinya ditetapkan sebagai tersangka dugaan penodaan agama dan ujaran kebencian, Paul memandangnya seperti sebelah mata. Toh sejauh ini pun, Paul masih leluasa berkicau minor. Di Eropa nggak ada penistaan agama. Satu, jadi apa yang saya lakukan menurut undang-undang internasional, menurut hukum hak asasi internasional, bukan menista agama. Tapi saya menyatakan apa yang ada di hati saya, kebenaran yang saya yakini. Tidak hanya di Jerman ya. Jadi di Eropa ini ujaran kebencian terhadap agama lain itu merupakan pelanggaran HAM juga, gitu. Jadi argumentasinya kan ini freedom of expression ya, ini kebebasan berbicara. Tapi kan kebebasan berbicara itu kan ada batasnya, sehingga di Uni Eropa pun itu ada repository, database yang mengenai kasus-kasus khusus ujaran kebencian. Upaya memulangkan Paul diakui tak semudah membalikan telapak tangan. Meski begitu, tak berarti pula pemulangan itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Disinilah kesungguhan para pemangku kepentingan
untuk memulangkan Paul diuji. Kita mencari yang bersangkutan dari berbagai kontak kita ya, di masyarakat dan juga di berbagai kontak lain lah begitu. Jadi kita juga ingin mengetahui keberadaannya di mana. Itu yang kita lakukan, sekaligus juga kita memonitor dengan pihak-pihak di Jerman ya, terutama yang terkait dengan masalah keimigrasian gitu kan. Saya punya 3 alternatif ya. Alternatif yang pertama adalah dengan menarik paspor yang bersangkutan. Karena apa? Menurut Undang-Undang Keimigrasian pasal 23 itu menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dengan ancaman minimal 5 tahun itu paspornya bisa ditarik. Nah, kalau paspor itu ditarik, berarti paspor itu dinyatakan tidak berlaku. Yang kedua adalah memaksimalkan kerjasama P2P, police to police. Jadi kita tahu bahwa polisi di berbagai negara itu melakukan suatu kerjasama dan itu diwadahi dalam bentuk Interpol. Yang ketiga, memang dilakukanlah proses ekstradisi. Ini yang harus dilakukan bukan P2P lagi, police to police, tapi melalui Central Authority yang di Indonesia di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sudah menerbitkan Daftar Pencarian Orang atau DPO atas nama JPZ. Sedari awal Paul bertekad untuk terus bersuara nyaring. Apapun yang diungkapkannya, masyarakat dituntut cerdas agar tidak mudah terprovokasi. Di sisi lain, ketegasan para pemangku kepentingan juga dinanti agar setiap potensi pemecah belah bangsa dapat diatasi secara bijak. Kontroversi Joseph Paul Zhang ibarat membuka kotak Pandora. Tak hanya menyoal penistaan satu agama saja, publik seolah disajikan kembali dengan sederet ceramah yang dianggap menodai toleransi beragama. Lantas mengapa konflik yang mengusik kerukunan umat beragama acap terjadi di Indonesia? Joseph Paul Zhang tampaknya belum lelah menabuh kegaduhan. Meski lewat media sosial, Paul telah meminta maaf kepada keluarga besarnya di tanah air dan Menteri Agama usai ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama. Tapi nyatanya, Paul terus berdendang tanpa khawatir atas hukum yang menjeratnya. Ya, saya minta maaf kepada keluarga besar saya yang ada di Indonesia, yang saya nggak tahu bagaimana kabarnya, tetapi Anda kemudian jadi repot gara-gara saya. Saya juga minta maaf kepada Gus Yakut. Saya sebagai Nabi ke-26, saya meminta maaf setulus-tulusnya kepada Mas Duka yang kemarin saya hardik ya. Namun kasus Joseph Paul Zhang alias Cindy Paul Suryo Mulyono bukan satu-satunya perkara penistaan agama yang terjadi di Indonesia. Di Bali, sejumlah ormas keagamaan Hindu melaporkan akun YouTube Istiqomah TV yang menyebarkan konten yang berisi ceramah dari seorang dosen sebuah universitas swasta, Desak Made Darmawati, yang dinilai syarat ujaran kebencian. Melaporkan Istiqomah TV yang menyebarkan konten yang berisi ceramah dari saudari Dr. Desak Made Darmawati yang di dalamnya memuat penistaan dan penodaan agama serta ujaran kebencian.
Kendati desak Made telah meminta maaf, namun upaya hukum masih berlanjut. Pendakwah kenamaan Ustadz Abdul Somad pun sempat tersandung masalah serupa. Video tausiahnya pada tahun 2016 mendadak viral dan dianggap menyinggung umat Nasrani. Kendati demikian, UAS kala itu telah memberikan klarifikasinya di hadapan Majelis Ulama Indonesia. Penjelasan itu saya jelaskan untuk menjaga akidah umat Islam. Saya tidak sedang kapasitas berbandingan agama atau berdebat atau berdialog, tapi menjelaskan akidah umat Islam. Lantas mengapa keberagaman keyakinan yang ada di Indonesia yang semestinya menjadi aset yang layak dijaga justru kerap menjadi olok-olok di tengah masyarakat? Karena kita tidak ada ketegasan. Kalau kita nggak ada ketegasan, seolah-olah ini karena demokrasi, maka agama pun bisa dibully, ulamanya juga bisa dibully, dan ini sebenarnya tidak terjadi di negara lain. Hanya di Indonesia boleh jadi ini euforia demokrasi, tapi ini sudah kebablasan. Kalau kita tidak adil dalam bidang ekonomi, kita tidak adil dalam bidang hukum, kita tidak adil dalam bidang sosial, dalam segala hal, itu berpotensi lahirnya yang radikalisme itu, terorisme itu. Jadi itu sebenarnya reaksi dengan menggunakan baju agama sebenarnya. Pemangku kepentingan pun kini dituntut punya kebijakan tegas agar sentimen agama tak terus-menerus menjadi polemik. Kalau kita tidak menegakkan hukum dengan tegas, akhirnya itu di masyarakat saling mencurigai, timbul saling tidak mempercayai. Nah, ujung-ujungnya kita rugi semua. Kita terpecah konsentrasi, bukan membawa bangsa ini semakin maju, tapi membawa bangsa ini semakin tidak seperti yang kita kehendaki atau kita inginkan. Ya, kita menghimbau kepada semua pihak untuk tetap sabar. Tentu sabar ada batasnya. Batasnya yaitu sampai selesai persoalan ini. Dan saya minta juga tidak ada tindakan-tindakan yang anarkis. Ya, jangan ada tindakan yang ekstrim dalam menghadapi hal ini. Sudahlah, kita percayakan kepada aparat penegak hukum dalam ini kepolisian Republik Indonesia. Baiklah, setiap umat beragama belajar sungguh-sungguh mempelajari agamanya dengan baik, dan para tokoh-tokoh agama memimpin umatnya dengan baik agar tidak mudah terombang-ambing oleh rupa-rupa ajaran sesat. Itu saja. Toleransi antar umat beragama sudah barang pasti menjadi harga mati bagi NKRI. Maka sudah selayaknya semua elemen saling menghargai keyakinan setiap warga negara demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.